Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hazana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasriqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim astagfirullah qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul zahiluna qalu salama. Alayya sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas sayyidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang insyaallah dibahagiakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun berlalu, tidak terasa hari ini kita sama-sama ada di bulan yang sangat kita sama-sama cintai, bulan yang tentu di mana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kepada kita semuanya. Betapa kita diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita pada siang hari ini bersyukur kepada Allah selalu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Redaksi ayat di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 terkait dengan eksistensi ataupun keberadaan kita di muka bumi ini. Dengan panggilan yang indah Allah sampaikan kepada kita, wa ibadur rahman, hamba yang disayang oleh Allah. Alladzina yamsuna, mereka yang berjalan fil ardi di muka bumi ini haunan, selalu merendahkan hatinya. Apa sih yang harus kita sombongkan dengan apa yang mungkin hari ini melekat pada diri kita? Apakah itu jabatan ataupun harta ataupun kekayaan apapun itu namanya, semuanya tidak ada manfaatnya ketika kita semuanya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya hari ini kita semuanya diberikan oleh Allah amanah yang sangat berat. Amanat yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Para jamaah semuanya, walaupun kita barangkali bukan seorang pejabat sekalipun, minimal kita pejabat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Betul? Bapak-bapak sebagai seorang suami itu adalah presidennya. Ya kan? Di dalam presiden, di dalam rumah tangga itu ada menterinya. Menterinya tentu adalah istri kita. Dia sekaligus sebagai menteri keuangan, ya, menteri komunikasi, menteri pendidikan. Wah, itu melekat. Maka ketika melekat tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin, maka kelak nanti ya, Allah akan memberikan kepada kita pertanggungjawabannya, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kepemimpinan ini sebagai khalifah ini, Allah sendiri di ayat yang lain Allah sampaikan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah. Wa idza qala, aku berkata lil malaikat, pada malaikat, kata Allah apa? Inni, aku zailun, akan menjadikan fil ardi, di muka bumi ini ada khalifah, adalah pemimpin. Ya. Allah sampaikan berita ini kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu kemudian terjadi interupsi. Oh, ternyata bahasa interupsi itu bukan dimiliki oleh anggota dewan terhormat saja, tetapi interupsi itu pun digunakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Apa interupsinya malaikat kepada Allah? Qalu atajalu fiha. Kata malaikat, apa yang kau akan menjadikan fiha di bumi ini? May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Orang yang akan menumpahkan pertumpahan darah. Orang yang akan merusak dan akan menumpahkan pertumpahan darah. Sekarang bisa kita lihat, betul tidak? Di muka bumi ini, harga sebuah nyawa itu sana seperti nyamuk. Ya kan? Yahudi Zionis laknatullah begitu mudahnya meregangkan nyawanya seorang hambanya. Ini bisa kita lihat hari ini. Ternyata interupsinya malaikat kepada Allah, update hari ini bisa kita lihat bersama. Betul. Ya. Orang yang merusak dan orang yang menumpahkan pertumpahan darah. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan aku wa nahnu nusabbihu, kata malaikat, aku selalu bertasbih memuji Engkau ya Rabb. Itu pekerjaan malaikat. Ya. Memuji, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku sejatinya lebih tahu dibanding engkau. Jadi tong disangkopet daunkeun. Jangan disamaratakan. Ya kan? Tidak semuanya orang merusak. Tidak semuanya orang itu menumpahkan pertumpahan darah. Di masing-masing institusi itu pasti ada yang namanya oknum. Betul? Halo Pak? Pak? Ada enggak? Di semua institusi tidak terkecuali ada yang namanya oknum. Betul tidak? Polisi ada oknum? Ada. Sing tarik atuh. Indonesia. TNI ada oknum? Pejabat ada oknum? Banyak. Ustadz ada oknum? Halo. Ada enggak? Tongsian itu. Jadi semuanya tidak terkecuali. Semuanya ada orang-orang yang merusak, orang yang menumpahkan pendarahan. Dan ini salah satu yang memang menjadi VR kita semuanya. Betapa kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan nanti pertanggungjawabannya kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya para jamaah yang Allah muliakan, maka life is choice. Hidup ini pilihan bagi kita. Hidup ini adalah pilihan. Apa pilihan kita hari ini? Allah pilihkan kita. Ya. Allah pilihkan kita dengan pilihan yang terbaik. Apa Allah pilihkan kita dengan pilihan yang terbaik? Kita bisa duduk bersimpu di halaman kebesaran Allah. Kita duduk bisa di majelis ilmu ini. Mungkin berkilometer yang datang ke Masjid Al-Jabar ini. Allah pilihkan kita hari ini dalam pilihan yang terbaik. Dan ternyata di sini kita ternyata disatukan dalam satu akidah. Betul? Kita hari ini, siang ini, apapun melekat pada diri kita semuanya, ternyata hari ini kita disatukan dalam satu akidah. La ilaha illallah. Dan inilah akidah ini yang harus kita jaga. Akidah harus kita kokohkan. Karena Rasul lagi sampaikan, man kana akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallahu dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalam ucapan perkataannya ketika dia keluar dari dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah dakhalal fil mali situ, pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di sisa usia kita, tugas kita di sisa kuota kita hari ini tidak ada lain bagi kita. Terus perbaiki diri kita. Karena tadi disinyalir, malaikat menyampaikan terjadi pertumpahan, merusak sebagainya. Kita jawab itu semuanya. Tidak semuanya merusak, tidak semuanya menumpahkan pertumpahan darah.
Dan kewajiban kita hari ini tinggal bagaimana mengisi di sisa usia kita. Supaya usia kita betul-betul usia yang bisa membawa makna bagi dunia dan kita bisa berarti bagi akhirat. Setuju? Di sisa usia kita supaya kita menjadi orang yang bisa bermakna bagi dunia. Dan kita ternyata bisa berarti bagi akhirat. Nah, oleh karenanya para jamaah yang Allah muliakan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Dan di ayat yang tadi, ya, akhir disampaikan, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul zahiluna qalu salama. Dan ketika kamu ketemu dengan orang yang jahilun, orang yang bodoh, qalu, orang yang gak suka dengan kita, qalu salam. Senyum saja kita. Betul? Ya. Tidak boleh menyimpan dalam diri kita perasaan dendam, sakit hati dan lain sebagainya. Ataupun ketika kita dihina, dicaci, ini mengejentawahkan ataupun mengartikan bagaimana perilaku Rasulullah SAW. Kalau salama, selalu menebarkan salam, tidak pernah merasakan ada sifat dendam dalam diri Rasulullah SAW. Nah, karenanya satu renungan dari ayat ini begitu dahsyat. Kalau kita mengaplikasikannya surat 25 ayat 63 ini, Masya Allah, ternyata kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Kita semuanya menjadi bagian sebagai khalifah mengemban amanah Allah. Tidak boleh ada kesombongan dalam diri kita. Cukup banyak sudah ya makhluk-makhluk di muka bumi ini dengan kesombongannya mereka mungkin ya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita belajar dari sejarah. Karena tentu bagi orang yang cerdas adalah orang yang bisa belajar di masa yang telah lalu. Kunci di ayat yang terakhir tadi adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang jahil, orang yang bodoh, yang gak suka dengan diri kita, qalu salama, senyum sajalah. Nah, itulah saja yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.